Sejak Plato menulis tentang alegori Atlantis, umat manusia menjadi tertarik dengan kemungkinan ditemukannya peradaban bawah laut yang sangat berkembang. Mau ikut bersamaku menjelajahi beberapa situs bawah laut bersejarah? Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita cari tahu tentang peradaban kuno. Yang pertama dalam daftar kita adalah tempat yang disebut Stonehenge bawah air. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan tumpukan batu misterius yang membentang berkilo-kilometer di bawah perairan Danau Constance di perbatasan Swiss, Jerman, dan Australia. Para arkeolog mulai menjelajahi situs ini pada tahun 2015, tapi mereka belum berhasil mengungkap apa sesungguhnya kegunaan batu-batu itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada garis panjang 20 km yang berdiri dari 170 tumpukan batu buatan manusia di bawah Danau Constance. Para ilmuwan mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan hasil kerjasama dari beberapa desa. Situs batu itu mungkin digunakan untuk tujuan bersama. Formasinya sangat besar. Beberapa di antaranya memiliki lebar lebih dari 3,5 meter. Penemuan yang paling menakjubkan sejauh ini adalah bahwa situs ini berasal dari sekitar 5.500 tahun lalu. Nah, apa yang sedang dilakukan manusia pada masa itu? Saat itu adalah masa-masa terbaik dari zaman batu. Manusia mulai membuat artefak dari batu dan menggunakannya untuk berburu dan makan. Bisakah kamu bayangkan seperti apa bentuk pisau dan garpu pada masa itu? Bukan suatu kebetulan bahwa para ilmuwan menyebut situs ini sebagai Stonehenge bawah laut. Kedua situs ini diyakini dibangun pada periode waktu yang sama. Stonehenge dibangun pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Keduanya memiliki ciri khas yang sama, yaitu monumen batu yang dibangun melingkar. Belum lagi fakta bahwa para ilmuwan juga belum mengerti kenapa nenek moyang kita merasa perlu membangun monumen seperti Stonehenge. Nah, misteri Danau Constance pun belum terpecahkan. Siapakah orang-orang zaman Neolitikum dari daerah ini? Dan untuk tujuan apa mereka bersusah payah membangun situs batu yang sangat besar ini? Selanjutnya, kami akan mengajakmu untuk melakukan tur ke Pulau Ryukyu di lepas pantai Jepang. Kamu akan menyelam jauh ke dalam menuju sebuah situs arkeologi. Tapi perlu kuperingatkan, perairan Samudra Pasifik jauh dari kata tenang. Nggak butuh waktu lama sampai kamu melihat sebuah struktur besar berkat sinar matahari yang menembus hingga dasar laut. Awalnya, ini terlihat seperti reruntuhan Machu Picchu yang terletak di belahan bumi lain di Peru. Saat mendekati situs ini, perlahan kamu akan mengenali bentuknya. Sebuah struktur berbentuk piramida, lengkungan, tangga, sesuatu yang bisa saja merupakan istana atau kastil. Mungkinkah ini tanda adanya aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Monumen ini juga dikenal sebagai Atlantisnya Jepang. Keseluruhan monumen ini seukuran 5 lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 5 lantai. Fitur yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni mungkin telah berusia 10.000 tahun. Tapi kebenaran mengenai apakah itu struktur buatan manusia atau formasi alami masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi kelautan terkemuka Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan peradaban yang hilang. Kimura telah menyelam ke dasar laut untuk menjelajahi reruntuhan itu sebanyak lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda yang jelas dari aktivitas manusia di bawah sana. Di permukaan monumen, ada cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol sejarah air mancur di wilayah tersebut. Ada juga penyu raksasa yang diukir di sisi timur bangunan. Dan menurut Kimura, penyu memiliki makna budaya yang penting. Beberapa peralatan dari batu berhasil ditemukan di situs ini. Perkiraan usianya sekitar 10.000 tahun. Tapi nggak semua ilmuwan mendukung teori ini. Bagi banyak orang, Yonaguni adalah hasil dari erosi selama ribuan tahun. Fakta bahwa monumen ini terbentuk dari sebuah batu besar membuat mereka percaya bahwa itu bukanlah buatan manusia. Tepian yang rata dan permukaannya yang datar menyerupai formasi alami di Irlandia Utara yang dikenal sebagai Giant's Causeway. Pilar-pilar basal tampak seperti reruntuhan istana, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Sekarang kita terbang ke wilayah pesisir Yunani, 4 jam perjalanan dari Athena. Tepatnya, kita berada di semenanjung Peloponnese.
kamu membersihkan snorkel lama dan pergi menyelam di hari yang cerah. Beberapa saat setelah menyelam, kamu mulai melihat pola di dasar laut, sekitar 4 meter di bawah permukaan. Siluet objek yang gak asing mulai muncul satu persatu. Saat melanjutkan berenang, mulai tampak sesuatu yang mirip dengan struktur sebuah kota. Apa kamu bertanya-tanya bagaimana air bisa merendam seluruh kota? Batu-batu tersusun sempurna menjadi apa yang tampak seperti fondasi bangunan. Inilah Pavlopetri, kota kuno yang mungkin baru pertama kali kamu dengar. Situs ini ditemukan oleh Nicholas Fleming, seorang ahli kelautan Inggris. Saat dia berlibur di Yunani, dia sudah mendengar desas-desus tentang keberadaan Pavlopetri dan benar saja, dia menemukan beberapa artefak di dasar laut. Dia kembali ke area tersebut setahun kemudian bersama sebuah tim. Mereka menemukan situs yang penuh dengan pot, bejana penyimpanan, dan peralatan. Sebuah batu penumbuk misalnya adalah alat yang digunakan untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Beberapa amfora menandakan bahwa pemukiman ini ada sejak zaman perunggu, yaitu 5.500 tahun yang lalu, saat orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Pemukiman ini diyakini sudah dihuni selama lebih dari 2.400 tahun. Saat ini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan yang mengesankan adalah bahwa tempat ini bukanlah sebuah desa biasa. Dulu, tempat ini merupakan kota pelabuhan yang ramai dengan bangunan-bangunan dari batu, pasar, jalan-jalan, dan bahkan alun-alun. Perhentian berikutnya dalam petualangan kita adalah salah satu kota bawah laut paling terkenal saat ini, yang telah diubah menjadi taman arkeologi. Kota Port Royal di Jamaika kini berada di bawah permukaan laut, tapi pada tahun 1692, ini merupakan salah satu kota terkaya di belahan bumi barat. Port Royal merupakan pusat kerajaan Inggris pada masa itu dan menjadi kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari seluruh wilayah. Kota ini juga merupakan rumah bagi para bajak laut Karibia di dunia nyata. Pada pagi hari tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal mengalami nasib yang sama sekali nggak mereka duga. Kota ini terbangun dengan guncangan. Orang-orang terlempar dari tempat tidur mereka oleh kekuatan gempa bumi yang sangat besar, mencapai 7,5 skala Richter. Salah satu orang yang selamat mengatakan bahwa dia melihat bumi terbelah dan menelan seluruh kota. Apa yang dikatakannya bisa jadi benar, karena kota itu sebagian besar dibangun di atas pasir. Tanah menelan bangunan, jalanan, apa saja. Geyser menyembur, dan terakhir, ombak setinggi bangunan 10 lantai menghantam kota. Seluas 33 hektar wilayah kota ini lenyap ditelan air. Hebatnya, sebagian besar peninggalan abad ke-17-nya masih dalam kondisi baik di bawah air setinggi 12 meter. Para arkeolog berhasil menemukan kedai minuman, ruang penyimpanan, dapur, dan bangunan tempat hiburan yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kamu juga bisa melihat patung singa yang megah, jembatan yang terendam, dan banyak gerbang yang indah. Tentu saja aku menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, India. Tak jauh dari pantainya terdapat keajaiban lain yang tenggelam, sebuah situs yang dikenal sebagai kota Chambai yang hilang terletak di teluk dengan nama yang sama. Situs ini baru ditemukan pada tahun 2001 ketika Institut Teknologi Kelautan Nasional India melakukan penilaian air secara rutin. Dengan bantuan teknologi sonar yang mengirimkan gelombang suara ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah laut. Gambar-gambar menunjukkan bentuk geometris yang jelas tersebar di area sepanjang 8 km. Peninggalan-peninggalan di sana berasal dari lebih dari 9.500 tahun lalu, yang berarti peradaban ini hilang sekitar pada akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs ini termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan memperdebatkan apakah artefak-artefak ini benar-benar berasal dari situs tersebut. Tapi jika memang benar dari sana, berarti kota Chambai yang hilang itu mungkin merupakan peradaban tertua di dunia. Selamat datang di Rapa Nui yang lebih dikenal sebagai Pulau Paskah. Pulau ini merupakan setitik kecil di Samudra Pasifik yang luas 3.540 km jauhnya dari pantai Chili. Pulau ini paling terkenal dengan patung-patung Moai yang menakutkan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi salah satu sistem tulisan paling misterius di dunia yang disebut Ronggau-Ronggau. Kita menemukannya pada 27 tablet kayu kecil. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan sejarah sebenarnya dari tablet-tablet ini dan sekarang kami mungkin telah menemukan kebenarannya.
Manusia pertama kali menginjakan kaki di pulau ini pada abad ke-12. Selama bertahun-tahun, pulau ini menjadi rumah bagi suku Rapa Nui. Mereka cukup terisolasi di Samudra Pasifik sampai orang Eropa tiba pada tahun 1720-an. Orang-orang Eropa membawa banyak masalah dan hanya menyisakan sebagian kecil penduduk asli yang masih hidup. Kemudian pada abad ke-19, seorang misionaris Eugene Eyre pergi ke pulau itu dan menemukan tablet kayu dengan simbol-simbol rumit yang diukir di atasnya. Dia menulis betapa mengagumkannya tablet-tablet tersebut, bahwa ada ratusan di pulau itu dan dapat ditemukan di setiap rumah tangga. Namun sayangnya, tidak semua dari mereka bertahan hingga hari ini. Kita hanya memiliki 27 di antaranya, beberapa di antaranya sangat lapuk, terbakar atau rusak, dan sekarang tersebar di seluruh dunia di museum dan koleksi pribadi. Beberapa artefak bahasa tersebut dibawa ke Tahiti dan kemudian ke Eropa oleh orang-orang Eropa tanpa meninggalkan satu pun di Pulau Paskah itu sendiri. 4 tablet suci menemukan rumah mereka di sebuah jemaat di Roma. Tablet-tablet itulah yang digunakan dalam penemuan baru-baru ini. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan apakah sistem penulisan ini dibuat oleh penduduk pulau itu sendiri atau mereka meminjamnya dari orang Eropa. Untuk menemukan kebenarannya, mereka memutuskan untuk menggunakan teknik yang disebut penanggalan radiokarbon. Semua bahan organik seperti kayu, arang, dan sebagainya mengandung sejumlah kecil karbon radioaktif yang disebut karbon 14. Ketika kehidupan berakhir, segala sesuatu berhenti menyerap karbon 14 dan jumlah yang dimilikinya mulai meluruh seiring berjalannya waktu. Dengan mengukur berapa banyak karbon 14 yang tersisa dalam sampel, kita dapat mengasumsikan berapa usia sampel ini. Ini adalah cara kita mengetahui usia banyak fosil dan artefak. Jadi mereka melihat usia beberapa tablet ronggo-ronggo, 3 di antaranya dibuat dari pohon yang tumbuh pada abad ke-18 atau ke-19 yang sejalan dengan kedatangan orang Eropa. Namun salah satunya lebih tua dari kunjungan pertama orang Eropa ke pulau itu. Ada 2 alasan untuk meyakini bahwa orang Rapa Nui menciptakan sistem penulisan itu sendiri. Pertama, cara kerja ronggo-ronggo berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa. Menguraikannya adalah tugas yang cukup sulit, tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa ini memiliki lebih dari 400 glif yang unik, tidak ada yang menyerupai sistem penulisan yang dikenal. Ada banyak upaya untuk menguraikan bahasa ini dan sejauh ini tidak ada yang berhasil. Yang kedua, salah satu tablet terbukti berasal dari sekitar abad ke-15 sebelum orang Eropa tiba. Masalahnya, penanggalan radiokarbon hanya bisa memberitahu kita kapan kayu yang digunakan untuk membuat tablet itu ditebang, bukan kapan tulisan itu ditorehkan. Karena kita hanya memiliki satu tablet, hal ini tidak cukup untuk memastikannya. Di sisi lain, kenapa dan di mana ya mereka mengawetkan kayu yang sudah dipotong selama lebih dari 200 tahun hanya untuk mengambilnya dan menulis sesuatu di atasnya suatu hari nanti? Namun para antropolog dan sejarawan mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Sumber daya kayu yang langka mungkin membuat penduduk pulau ini menggunakan kembali kayu-kayu tua yang mungkin berusia berabad-abad lebih tua dari tulisan itu sendiri. Hal ini dikenal sebagai masalah kayu tua dalam arkeologi. Ditambah lagi, tablet ini terlihat sangat terawat, dipelihara untuk melindunginya dari serangga perusak kayu, kelembapan, dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa tablet ini bisa bertahan selama berabad-abad. Apapun yang tertulis di atasnya, mungkin itu penting bagi orang-orang Rapa Nui. Semua itu adalah dugaan dan petunjuk, tapi para ilmuwan sangat optimis. Mereka percaya bahwa ronggo-ronggo bisa menjadi salah satu contoh langka dari penemuan tulisan yang independen seperti yang dilakukan oleh bangsa Sumeria atau Mesir. Tapi kita membutuhkan lebih banyak bukti. Dalam bahasa Rapa Nui, rogo-rogo berarti melafalkan atau menyatakan. Tidak semua orang bisa menulis, hanya beberapa orang terpilih. Mungkin hanya kaum elit di Pulau Paskah, kebanyakan pria yang tahu dan bisa membaca bahasa tertulis ini.
Setelah penjajahan, tidak ada satupun yang selamat, jadi sekarang kita harus memutar otak untuk mencari tahu apa yang tertulis di sini. Pertama, para ahli tidak sepakat tentang jenis aksara apa itu, kita bahkan tidak yakin bahwa ini adalah bahasa mereka. Namun, kalaupun benar, kita tidak tahu apakah ini bentuk tulisan primitif atau sebuah sistem yang sudah berkembang. Pada tahun 90-an, seorang ahli bahasa Stephen Roger Fisher percaya bahwa dia mungkin telah memecahkan kode struktur ronggo-ronggo. Idenya adalah bahwa tablet-tablet ini menyampaikan kosmogoni. Kosmogoni adalah cerita atau narasi yang menjelaskan bagaimana alam semesta diciptakan dan bagaimana fenomena alam terjadi. Kosmogoni seringkali berasal dari tradisi dan budaya kuno seperti yang ditemukan di Polinesia Timur. Tablet-tablet tersebut bisa saja berbicara tentang hal-hal seperti bagaimana dunia bermula, dari mana segala sesuatu berasal, dan bagaimana berbagai aspek alam seperti bintang-bintang atau gunung-gunung terbentuk. Hal ini juga akan menjelaskan mengapa hanya kaum elit yang bijak yang bisa menulis. Fisher berpendapat bahwa ronggo-ronggo adalah campuran dari sistem logografi dan semasiografi yang berarti beberapa simbol mewakili kata-kata yang diucapkan, sementara yang lain mewakili ide atau konsep. Namun mengartikannya akan sangat sulit karena membutuhkan ingatan yang luas dan mengetahui konteksnya karena simbol-simbol tersebut lebih seperti petunjuk daripada ekspresi lengkap. Tapi para ahli bahasa lainnya tidak setuju dengan ide-idenya dan mengatakan bahwa ada masalah dengan cara dia menyusun teorinya. Sayangnya Fisher tidak dapat membuktikan hipotesis ini. Mungkin ini hanya gambar. Jika kita melihat tablet-tablet tersebut, ada beberapa hal yang terlihat dapat dikenali: orang, hewan, tanaman, dan bentuk geometris. Ada beberapa burung, salah satunya terlihat seperti burung fregat yang diasosiasikan oleh orang Rapa Nui dengan dewa make-make. Ada juga ikan, kelabang, dan sebagainya, atau setidaknya glif ini terlihat seperti mereka. Mungkinkah ini hanya seni atau bentuk dekorasi? Mungkin saja, tetapi ada beberapa masalah. Glif menunjukkan tingkat kerumitan dan struktur yang tinggi. Mereka juga mempertahankan gaya yang sama. Misalnya ada beberapa simbol yang menunjukkan sesuatu yang mirip manusia dengan tangan yang terangkat. Satu-satunya perbedaan adalah kepala yang berbeda. Seolah-olah belum cukup rumit, gaya penulisan yang unik ini juga menggunakan sistem yang dikenal sebagai reverse boustrophedon. Ini berarti bahwa setiap baris alternatif dibalik tidak seperti yang terlihat di tempat lain. Kita tidak tahu mengapa mereka membalikan tablet setelah setiap baris. Tetapi semua ini menunjukkan bahwa mereka memiliki semacam sistem dan organisasi. Ada banyak sekali komunitas organisme kecil yang tidak biasa, yang hidup di Laguna, di Patagonia. Dan mereka adalah bentuk kehidupan pertama yang pernah ada. Tidak ada yang tahu tentang mereka sampai dua ilmuwan, Brian dan Maria, pergi menjelajahi daerah-daerah tertentu di Patagonia. Patagonia menempati hampir setengah dari wilayah Argentina, dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Hanya beberapa petani dan peternak domba yang sebagian besar tinggal di dekat sungai dan menanam berbagai macam tanaman seperti apel, pir, dan alfalfa. Dahulu kala, tempat ini merupakan tempat yang liar dan jauh tempat suku-suku Indian tinggal. Tapi kali ini kita akan mengikuti jejak bentuk kehidupan yang muncul jauh sebelum manusia dan melihat lebih dekat mikroorganisme menarik yang ditemukan Brian dan Maria. Mereka berdua harus berkendara selama 9 jam melalui jalan yang tidak mulus untuk mencapai tempat tujuan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil, hanya 35 orang yang tinggal di sana. Orang-orang ini bergantung pada satu mata air karena hampir tidak pernah turun hujan di sana. Pada malam terakhir di desa tersebut, Brian menyadari bahwa citra satelit yang diambilnya menunjukkan serangkaian laguna yang hanya berjarak 16 km. Keesokan harinya, tim kecil itu melompat ke dalam mobil dan pergi ke jalan sejauh yang mereka bisa, sampai jalan menjadi terlalu sulit untuk dilalui. Mereka terus mendaki di sisa perjalanan. Perjalanan menjadi sulit karena mereka harus membawa air untuk menghadapi sinar matahari yang menyengat. Di beberapa tempat, mereka akhirnya tenggelam hingga ke lutut dalam lumpur yang terbuat dari garam. Di atas sana ada 12 laguna dengan air yang sangat jernih.
Tempat itu sendiri tidak menawarkan banyak hal kecuali air yang sangat asam dan asin, serta sinar matahari yang sangat terik. Namun, rasanya seperti kembali ke masa lalu karena kondisinya seperti kondisi bumi bertahun-tahun yang lalu. Ketika Brian memeriksa laguna, dia terkejut melihat banyak mikroorganisme yang tidak biasa di sana. Kita menyebutnya stromatolith, dan mereka sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya tanpa mikroskop. Tapi makhluk itu berkumpul dan membentuk komunitas yang besar. Di masa lalu, banyak spesies yang tidak biasa hidup dengan cara ini. Misalnya, Cyanobacteria. Mereka penting pada masanya karena mereka menghasilkan oksigen. Bumi pada tahap awal tidak memiliki banyak gas ini di atmosfernya. Stromatolith pertama mungkin dibentuk oleh beragam jenis bakteri yang tidak menghasilkan oksigen dan hidup damai di sana. Mereka membentuk lapisan-lapisan, menumpuk di atas satu sama lain sehingga setidaknya beberapa di antaranya bisa mendapatkan sedikit sinar matahari. Mereka menggunakan pasir dan cairan lengket untuk tetap berdekatan. Brian juga sangat terkejut karena itu adalah stromatolith hidup terbesar yang pernah dilihatnya. Stromatolith hidup biasanya tumbuh setinggi lebih dari 1 meter, tapi yang baru ditemukan ini memiliki lebar 5 meter dan tinggi beberapa meter, sangat besar dibandingkan dengan stromatolith yang hidup di tempat lain. Dan fosilnya bahkan lebih besar. Dahulu kala, mereka bisa tumbuh lebih besar dari saat ini karena tidak ada banyak spesies lain yang bisa memangsa atau menyakiti mereka. Selain itu, saat ini ada banyak organisme lain yang dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar dari mereka dan mengambil ruang mereka. Itulah sebabnya stromatolith hanya dapat bertahan hidup di tempat-tempat langka di mana hampir tidak ada makhluk lain yang dapat hidup, seperti di laguna yang sangat asin yang terletak jauh di atas permukaan laut di Punya de Atacama. Stromatolith yang ditemukan di sana adalah yang paling terkenal, karena mereka mungkin merupakan contoh terbaik dari kehidupan paling awal di planet kita. Namun mereka sebenarnya bukan bentuk kehidupan pertama di bumi. Fosil tertua mereka berusia 3,5 miliar tahun, sementara beberapa bukti lain yang kita miliki menunjukkan bahwa kehidupan di planet kita muncul sekitar 4,1 miliar tahun yang lalu. Mungkin beberapa stromatolith juga hidup pada masa itu, tapi bumi sudah banyak berubah sejak saat itu dan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Sekilas semua ini mungkin tidak terlihat penting karena belum ada yang menemukan makhluk eksotis dan aneh yang belum pernah dilihat di dunia ini. Tapi ini adalah contoh penting dari pencarian kehidupan di tempat lain di alam semesta. Para ilmuwan yang tertarik untuk mempelajari Mars sering datang ke tempat ini karena mungkin saja mirip dengan rupa planet merah itu di masa lampau. Jika ada fosil yang tersembunyi di bebatuan purba di Mars, mungkin saja fosil itu mirip dengan stromatolith ini. Sebuah negeri yang jauh di sana telah mengungkapkan beberapa rahasianya. Antartika, dengan dunia yang hilang yang ditemukan di bawah esnya. Antartika tidak selalu menjadi tanah yang dingin dan terisolasi dari salju dan lapisan es. Dulunya, Antartika merupakan bagian dari super benua Gondwana, bersama dengan wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat, Afrika, Australia, Semenanjung Arab, dan anak benua India. Namun, pada suatu saat, benua ini memisahkan diri dan membangun kehidupannya sendiri. Benua ini terbentuk ketika daratan lain mulai menjauh, yang kemudian menciptakan garis pantainya sendiri. Tapi Antartika juga berbeda dalam banyak hal lainnya saat itu. Dulunya, Antartika adalah sebuah daratan yang ditutupi oleh hutan yang megah dan sungai-sungai yang penuh dengan kehidupan. Para ilmuwan menggunakan radar dan satelit untuk menjelajahi dunia misterius yang tersembunyi di bawah es di sana. Tanah purba yang dekat dengan Samudra Hindia ini luasnya sebesar negara bagian Maryland, Amerika Serikat atau Belgia. Usianya lebih dari 14 juta tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa daerah ini terbentuk lebih dari 34 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Antartika mengalami pembekuan yang dalam. Pada awalnya suhu di sana lebih tinggi, mungkin seperti cuaca di Patagonia atau hutan hujan beriklim dingin di Tasmania, Selandia Baru, atau bahkan mungkin lebih tropis dari itu.
Namun, ketika iklim menjadi lebih dingin, gletser kecil mulai terbentuk di bukit-bukit yang dekat dengan sungai. Lembah-lembah tenggelam lebih dalam karena semua es yang menutupinya. Dan kemudian, suhu turun semakin rendah dan lapisan es raksasa menutupi seluruh benua, menyembunyikan gletser-gletser tua itu. Sungai-sungai membentuk dunia yang hilang ini sejak lama, jauh sebelum akhirnya tertutup es setebal hampir 3,2 km di beberapa tempat. Studi ilmiah di area ini menunjukkan bahwa lanskap tersebut dulunya penuh dengan dataran tinggi dan pegunungan. Es yang telah terbentuk di atas Antartika membuat seluruh area menjadi sangat dingin, sehingga lanskapnya tidak bisa terkikis lagi. Itu berarti semuanya pada dasarnya tetap sama dan tidak tersentuh di bawah es selama jutaan dan jutaan tahun. Yang menarik adalah bahwa kita tidak banyak mengetahui tentang daratan yang tersembunyi di bawah es ini dibandingkan dengan permukaan Mars. Salah satu cara untuk Penemuan paling seru yang tidak disengaja yang pernah kualami dalam hidup adalah uang kertas dalam kantong jaketku. Namun ada juga yang lebih beruntung karena menemukan kota bawah tanah dari beberapa abad yang lalu atau membuat penemuan yang membuat mereka menjadi jutawan. Velcro ditemukan setelah berjalan-jalan di hutan. Cornflakes Kellogg's terinspirasi dari sebuah gigi yang copot. Dan Play-Doh mampu menyelamatkan sebuah kerajaan bisnis. Pada tahun 1918, seorang insinyur listrik John Williams menemukan sesuatu yang tampak seperti steker listrik yang mencuat dari tanah. Dia mulai menggali dan menyadari bahwa benda itu tertancap di sebuah batu kecil. Dia menemukan di lokasi pedesaan di Amerika Utara, jauh dari peradaban, kompleks industri, bandara, pabrik, dan pabrik elektronik. Benda elektronik yang tertanam dalam batu granit padat ini mendapat julukan enigmalit dan label harga $500.000. Beberapa ilmuwan yakin itu adalah tipuan besar dan bukan cenderamata yang ditinggalkan oleh pengunjung dari luar angkasa seperti yang diklaim oleh Williams. Namun, penemu batu tersebut ingin membuktikan bahwa batu itu adalah bagian nyata dari teknologi kuno, semacam konektor listrik. Jika itu bukan tipuan, maka penemuan kecil ini bisa menjadi bukti bahwa manusia atau peradaban lain dari masa lalu jauh lebih maju dari yang kita duga. Mereka pasti telah berhasil menemukan cara untuk mengirimkan listrik jauh sebelum manusia di abad ke-19. Dia menawarkan kepada para ilmuwan untuk melihat temuannya dan memastikan apa itu sebenarnya tanpa membongkar batu tersebut. Tapi tidak ada yang mau. Williams berkonsultasi dengan seorang insinyur dan ahli geologi, dan keduanya menegaskan bahwa tidak ada bekas lem pada komponen elektronik tersebut. Komponen ini juga belum pernah dilas, jadi usianya pasti setua batu itu, yaitu sekitar 100.000 tahun, menurut analisis geologi. Dr. John Kellogg memiliki filosofi hidup secara biologis, dengan olahraga teratur, pijat, banyak minum air putih, tidak ada kebiasaan buruk, kafein, dan tidak makan daging. Pada akhir abad ke-19, dia mengambil alih sebuah lembaga kesehatan di Michigan. Dia pernah membuat campuran tepung, gandum, dan tepung jagung. Dia berpikir bahwa dengan memanggang pada suhu tinggi, biji-bijian akan lebih ramah di perut dan lebih sehat secara keseluruhan. Dia memanggang campuran tersebut 2 kali, dan di tahap pertama, dia mendapatkan cookies, tapi seorang pasiennya mengalami gigi patah saat memakannya. Kemudian, dia memutuskan untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Sulit untuk menentukan dengan tepat bagaimana cornflake Kellogg's tercipta dengan banyaknya versi cerita yang beredar. Istri Kellogg, Ella, dan saudaranya Will mengeklaim bahwa mereka berperan dalam menciptakan serpihan jagung tersebut bersama dengan beberapa anggota keluarga dan staf sanatorium lainnya. Sejarah perusahaan mengatakan bahwa semua ini terjadi pada suatu malam di tahun 1898 ketika adonan sereal berbahan dasar gandum didiamkan terlalu lama, sehingga terjadi proses fermentasi. Adonan yang sedikit berjamur itu berubah menjadi serpihan-serpihan tipis dan besar yang renyah dan lezat di dalam oven. Selama beberapa tahun berikutnya, Will Kellogg terus mengotak-atik resepnya dan menyadari bahwa jagung bukan gandum yang menghasilkan serpihan yang lebih renyah dan lezat. Mereknya, Kellogg's Cornflakes, telah berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Insinyur Swiss George de Mestral pernah berjalan-jalan dengan anjingnya dan kembali dengan sebuah konsep yang kelak akan dibawa keluar angkasa.
Setelah mereka kembali dari hutan, Demestral menyadari bahwa celana dan bulu anjingnya dipenuhi oleh duri-duri kecil tanaman Cocklebur. Dia memeriksa duri di bawah mikroskop dan memperhatikan bahwa duri tersebut berbentuk seperti kait kecil yang menempel pada simpul pada pakaian dan bulu. Dia memutuskan untuk menciptakan kembali teknologi alami tersebut untuk mendesain pengikat yang sangat kuat yang memiliki banyak kegunaan praktis. Dia menguji berbagai bahan untuk penemuannya selama beberapa tahun dan akhirnya memilih nilon. Dia juga perlu merancang jenis alat tenun khusus yang dapat menenun serat dengan ukuran, bentuk, dan kepadatan yang tepat. Demestral membutuhkan waktu 14 tahun sampai dia memperkenalkan Velcro kepada dunia, yang berarti bludru dan pengait dalam bahasa Prancis. Demestral berharap penemuannya akan menggantikan resleting pada pakaian. Tapi dunia mode menganggap Velcro terlihat murahan dan tidak menarik. Namun NASA tidak berpikir demikian dan menggunakan Velcro untuk pakaian dan helm luar angkasa para astronot pada tahun 1960-an. Sekarang Velcro digunakan di mana-mana, mulai dari alas kaki hingga mainan dan bantal kursi pesawat. Sebelum pertengahan abad ke-20, sebagian besar rumah dipanaskan dengan batu bara. Ini meninggalkan jelaga di seluruh rumah yang terutama terlihat pada wallpaper. Kutoll Products adalah perusahaan terbesar yang menjual pembersih wallpaper. Namun pada tahun 50-an, semakin banyak orang beralih ke gas, minyak, dan listrik, dan masalah penumpukan jelaga sebagian besar teratasi. Pemilik Kutoll Products berusaha menyelamatkan bisnisnya. Sementara itu, kakak iparnya membaca bahwa pembersih wallpaper dapat digunakan untuk membuat dekorasi liburan. Dia bekerja sebagai guru sekolah taman kanak-kanak, dan lempung mainan cukup sulit untuk ditangani oleh murid-muridnya. Jadi, dia memutuskan untuk menguji bahan ini agar dibentuk menjadi berbagai bentuk, dan itu berhasil. Dia memberitahu kerabatnya tentang penemuan itu dan menyarankan sebuah nama untuknya, Play-Doh. Perusahaan Kutoll hampir bangkrut, jadi ini adalah alternatif yang bagus untuk bisnis baru. Tak lama kemudian, Macy's dan Marshall Field tertarik dengan mainan baru ini dan mulai menjualnya. Play-Doh awalnya hanya tersedia dalam satu warna, yaitu putih, namun kemudian berkembang menjadi merah, biru, dan kuning. Mereka juga membuat beberapa perubahan pada resep aslinya, namun campurannya masih sama seperti saat digunakan untuk membersihkan wallpaper. Semua legenda urban mengatakan bahwa jika kamu mengambil semua campuran Play-Doh yang pernah dibuat dan memasukkannya ke dalam pabrik mainan mereka, kamu akan mendapatkan seekor ular yang bisa melilit planet ini sebanyak 300 kali. Seorang pria di Turki sedang merenovasi rumahnya ketika dia merobohkan dinding di ruang bawah tanahnya dengan palu godam. Dia menemukan sebuah terowongan di balik tembok yang mengarah ke sebuah kota bawah tanah kuno. Terowongan itu mengarah ke lebih banyak terowongan dan kemudian ke aula dan ruang-ruang. Ternyata itu adalah sebuah kompleks bawah tanah dengan 18 lantai dan tanpa satupun penghuninya yang sudah lama ditinggalkan. Itu adalah kota Derinkuyu yang dibangun ribuan tahun yang lalu, rumah bagi hingga 20.000 orang. Siapapun yang membangunnya memiliki keahlian yang luar biasa, karena cukup mudah untuk membangun terowongan dari batu lunak, tapi gua punya risiko besar untuk runtuh. Tak satu pun dari lantai di Derinkuyu yang pernah runtuh. Kota ini memiliki sistem ventilasi yang kompleks dengan lebih dari 15.000 lubang. Tingkat atas memiliki ventilasi terbaik dan digunakan untuk tempat tinggal dan tempat tidur. Tingkat bawah terutama digunakan untuk penyimpanan, tapi juga memiliki ruang bawah tanah. Di antaranya ada ruang untuk hewan peliharaan, sekolah, biara, dan gereja-gereja kecil. Perkenalkan, ini Castello. Dia adalah gurita karang Brasil, tapi Castello bukanlah gurita biasa. Saat mengamatinya, para ilmuwan mulai curiga bahwa dia mungkin mengalami mimpi buruk. Ketika dia tidur, dia berubah warna, membuat beberapa gerakan liar, mengeluarkan air, dan bahkan mengeluarkan tinta. Mereka memutuskan untuk mempelajari Castello untuk sementara waktu. Perilakunya saat tidur menyerupai stres dan ketakutan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dia mungkin melihat mimpi yang jelas yang terkadang menakutkan. Meskipun hanya seekor gurita, makhluk bawah laut yang lucu ini dikenal karena kecerdasannya dan terkadang berperilaku seperti manusia. Jadi sangat mungkin mereka melihat mimpi seperti kita.
Dalam kasus Costello, ia mungkin dihantui oleh kenangan masa-masa sulit di lepas pantai Florida Keys. Costello yang malang memiliki masa lalu yang buruk. Ia kehilangan tentakelnya karena dimakan predator sebelum ditangkarkan. Jadi mungkin itulah yang dia lihat dalam mimpinya. Jika terbukti benar, penemuan ini dapat mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan kesadaran pada hewan dan manusia. Ternyata tanaman bisa berbicara. Ya, semacam itulah. Para ilmuwan menemukan bahwa tanaman benar-benar membuat bunyi klik ultrasonik ketika mereka stres. Bayangkan tomat dan tanaman tembakau yang sedang stres. Mereka mengeluarkan suara seperti letupan gelembung, tapi terlalu tinggi untuk kita dengar. Ini disebut sinyal ultrasonik, dan mungkin itu adalah cara mereka menunjukkan stres. Itu berarti tanaman dapat berkomunikasi satu sama lain, dan tanaman yang stres lebih suka menjadi ratu drama dan membiarkan semua orang tahu tentang masalah mereka. Mereka membuat sekitar 30-50 bunyi dan klik per jam. Tanaman yang tenang dan sehat tidak melakukan banyak hal. Dan tanaman tidak hanya berbicara, tapi bahkan memiliki bahasa sendiri. Mereka mengeluarkan suara yang berbeda tergantung pada apakah tanaman tersebut mengalami kehausan atau terganggu oleh batang yang patah atau hal lainnya. Selain itu, beberapa di antaranya sangat dramatis, sehingga mereka mulai membunyikan alarm bahkan sebelum mereka menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, ketika mereka tahu bahwa mereka semakin dekat dengan dehidrasi. Para ilmuwan tidak yakin mengapa mereka melakukan hal itu. Mereka percaya bahwa hal itu mungkin melibatkan kavitasi, sebuah istilah yang berarti gelembung udara yang menari-nari di dalam pipa tanaman. Tanaman yang menyanyikan simfoni ini termasuk jagung, gandum, anggur, dan bahkan kaktus. Ini adalah penemuan yang cukup besar di bidang pertanian. Kita bisa menggunakannya untuk memeriksa apakah tanaman kita kehausan dan semacamnya. Jadi sekarang kita akan menguping tanaman dan mengartikan bahasa rahasia mereka. Waktunya untuk berita universal. Penelitian terbaru mengguncang apa yang kita pikir kita ketahui tentang usia alam semesta. Temuan-temuan kita selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa alam semesta seharusnya berusia sekitar 13,7 miliar tahun. Namun sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa usianya mungkin hampir 2 kali lipat lebih tua, yakni 26,7 miliar tahun. Perlu diingat bahwa hal ini belum terbukti, jadi untuk saat ini angka resminya tetap sama. Para ilmuwan menggunakan waktu sejak Big Bang dan mempelajari bintang-bintang purba untuk mengukur usia alam semesta. Tapi ada beberapa bintang yang terlihat lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Sebagai contoh, bintang purba Methuselah yang diperkirakan berusia sekitar 14 miliar tahun, lebih tua dari alam semesta kita. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga menemukan galaksi-galaksi yang tampak sangat matang hanya beberapa ratus juta tahun setelah dentuman besar. Semua ini menjadi teka-teki yang sulit bagi para astronom. Namun hipotesis baru ini menggabungkan teori alam semesta yang mengembang dengan sesuatu yang disebut teori cahaya lelah. Teori ini menyatakan bahwa cahaya kehilangan energi saat melintasi jarak kosmik. Kombinasikan ini dengan teori alam semesta yang mengembang, dan bam! Ketika alam semesta mengembang, cahaya kehilangan energi, sehingga kita tidak bisa melihat semua bintang super purba yang berada sangat jauh dari kita. Dan itulah sebabnya kita bisa membuat kesalahan dalam menghitung usia dunia kita. Model baru ini juga memundurkan waktu pembentukan galaksi. Hal ini menunjukkan kalau galaksi-galaksi awal yang dilihat oleh teleskop Webb membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terbentuk daripada yang kita duga sebelumnya. Penelitian ini merupakan gebrakan serius dalam komunitas ilmiah. Jika kita membuat kesalahan besar dalam perhitungan, kita harus memikirkan kembali prinsip-prinsip astrofisika yang sangat mendasar. Itu akan menjadi lompatan besar, dan kita harus membuat perubahan besar pada hampir semua hal. Itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati. Jadi, sementara para ilmuwan menguji teori baru ini, kita tinggal menunggu hasilnya. Ini bukan satu-satunya berita luar angkasa. Teknologi AI yang baru sudah digunakan secara aktif untuk penelitian ilmiah. Kali ini AI membantu kita untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Para peneliti di SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, menciptakan algoritma pembelajaran mesin yang akan membantu kita menyaring kebisingan kosmik dengan lebih cepat dan efisien. Ketika kamu mengarahkan teleskop radio ke bintang-bintang, itu seperti menyetel ke stasiun radio angkasa yang penuh dengan sinyal yang berbeda.
kita bisa menangkap semuanya, mulai dari pulsar sampai galaksi radio dan gangguan dari bumi. Tentu saja akan sangat sulit untuk mengidentifikasi sinyal potensial dari makhluk luar angkasa di tengah-tengah kekacauan ini. Selama lebih dari 60 tahun, para ilmuwan harus melakukan semua ini secara manual. Itu adalah tugas yang menakutkan untuk memindai langit dan menjelajahi bintang dan frekuensi radio yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, AI datang untuk membantu. Algoritma dilatih untuk mengenali dan membedakan pola interferensi yang diketahui, seperti yang berasal dari ponsel dan perangkat elektronik di tengah-tengah data kosmik. Mereka menemukan sesuatu yang menyimpang dari pola yang sudah diketahui, potensi jarum di tumpukan jerami. Dan kita sudah memiliki beberapa terobosan di sini. Para astronom menangkap 8 sinyal yang tidak sesuai dengan pola yang sudah diketahui. Meskipun belum dikonfirmasi sebagai kehidupan di luar bumi, sinyal-sinyal tersebut menunjukkan adanya potensi besar untuk penelitian di masa depan. Kembali ke hewan, kali ini kita akan mengunjungi bumi prasejarah. Bayangkan kura-kura yang begitu besar, sehingga membuat kura-kura masa kini terlihat seperti mainan kecil. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sisa-sisa fosil dari salah satu raksasa ini. Raksasa penghuni laut yang menjelajahi perairan Eropa sekitar 80 hingga 70 juta tahun yang lalu. Penemuan ini tidak disengaja. Seorang pejalan kaki di Spanyol Utara menemukan potongan-potongan makhluk ini di dekat pegunungan Pyrenees. Kura-kura ini kira-kira seukuran badak dengan panjang sekitar 4 meter. Sebagai gambaran, makhluk ini seukuran mobil. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran yang ekstrim lebih umum terjadi sebelum peristiwa kepunahan. Kura-kura yang kita kenal sekarang dengan ukuran yang lebih kecil namun tetap besar mendominasi setelahnya. Namun lautan purba dipenuhi oleh kura-kura raksasa yang mengunyah moluska dan ubur-ubur. Penemuan ini juga menantang gagasan bahwa kura-kura raksasa hanya ada di Amerika Utara. Keberadaan kura-kura ini membuktikan bahwa reptil kolosal ini juga berkeliaran di perairan Eropa. Jadi ini mungkin hanya sedikit fakta. Dan akhirnya, teleskop antariksa James Webb milik NASA berhasil menemukan penemuan besar. Teleskop ini mendeteksi senyawa karbon yang sangat penting di luar angkasa. Senyawa ini disebut kation metil. Dan molekul kecil ini, meskipun terlihat tidak penting, dapat membantu kita membuka rahasia kimia organik antar bintang. Karbon sangatlah penting. Molekul karbon adalah blok bangunan yang membangun segala sesuatu, mulai dari bintang, planet, hingga kita. Karbon adalah unsur kunci bagi kehidupan. Dan para ilmuwan sangat ingin memahami bagaimana karbon membentuk keberadaan kita di bumi dan apakah karbon dapat melakukan hal yang sama di tempat lain di alam semesta. Dan kation metil memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan molekul berbasis karbon yang kompleks. Karena itu sangat keren ketika kita menemukan kation metil. Meskipun letaknya sangat jauh, para ilmuwan NASA menemukannya di sebuah sistem bintang yang masih muda. Sistem ini berada sekitar 1350 tahun cahaya jauhnya dari kita, di nebula Orion. Bintang di sistem ini, yang lebih kecil dan sedikit lemah daripada matahari, dibombardir oleh sinar ultraviolet yang kuat dari bintang-bintang masif yang panas dan muda di dekatnya. Kalian pasti mengira radiasi UV yang begitu kuat akan menghancurkan molekul-molekul organik yang kompleks. Tapi tim peneliti yakin kalau radiasi itu justru bisa memulai pembentukan senyawa-senyawa karbon tersebut. Mungkin bintang-bintang yang lebih kuat dan tingkat radiasinya yang luar biasa itu benar-benar berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan. Mereka memicu reaksi berantai kimia yang menghasilkan materi karbon yang kompleks, seperti tumbuhan dan hewan. Sepertinya kita menemukan satu potongan teka-teki lagi. Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya.
Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan. Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah, dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini, situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam, ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsam dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi. Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting.
Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir. Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini. Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda? Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, pilih aku. Aku angkat tangan di sini loh. Pada bulan Februari tahun 1961, 3 orang pencinta batu yang suka berpetualang sedang mencari geode di dekat Olancha, California. Mereka membawa pulang salah satu temuan mereka dan mempelajarinya karena terlihat sangat tidak biasa. Mereka berhasil memotong matriks dan menemukan sesuatu yang tidak terduga di dalamnya. Alih-alih formasi mineral biasa, di dalamnya terdapat sebuah benda berbentuk silinder yang menyerupai porselen. Ada sebuah poros logam di pusatnya dan di sekelilingnya, selubung heksagonal yang terbuat dari tembaga dan beberapa bahan yang tidak teridentifikasi. Para penemunya berharap mereka telah menemukan sebuah contoh teknologi yang tidak diketahui dari 500.000 tahun yang lalu. Ini bisa menjadi bukti bahwa ada peradaban kuno yang sangat maju seperti Atlantis, atau bahwa perjalanan waktu itu nyata. Mungkin seseorang datang dari masa depan dan tidak sengaja menjatuhkan benda itu, atau mungkin ada makhluk luar angkasa yang cerdas yang membawanya saat mengunjungi bumi.
Jika salah satu dari teori-teori ini benar, itu berarti para ilmuwan harus menulis ulang seluruh sejarah manusia seperti yang kita ketahui. Namun tidak semua orang ikut merasakan kegembiraan tersebut, dan para pencari kebenaran dan kalangan arkeologi alternatif berusaha memecahkan misteri yang disebut artefak Clouseau hingga akhir tahun 90-an dengan berbagai teori dan perdebatan. Kemudian sekelompok orang yang skeptis mengambil gambar dan sinar X dari pertemuan tersebut dan menunjukkan kepada para kolektor busi. Mereka telah mengidentifikasi artefak tersebut sebagai busi dengan komponen logam berkarat dari tahun 1920-an dan sama sekali bukan teknologi kuno. Hampir 20 tahun kemudian, salah satu penemu artefak tersebut setuju untuk membawanya diperiksa di Universitas Washington. Mereka secara resmi mengonfirmasi bahwa itu adalah busi champion dari era 1920-an. Dan matriks batu yang mengandung artefak tersebut bukanlah geode, melainkan konkresi. Itu bisa terbentuk karena proses alami selama beberapa dekade atau tahun, tapi tidak sampai ribuan tahun. Artefak Clouseau adalah contoh bagus dari artefak yang tidak pada tempatnya, yang merupakan suatu hal dalam arkeologi semu. Ini adalah sesuatu yang ditemukan di tempat atau waktu yang secara logika tidak seharusnya. Artefak-artefak ini tampak terlalu canggih untuk periode waktu saat ditemukan. Hal ini juga bisa berarti bahwa aktivitas manusia sudah ada ketika manusia seharusnya belum ada. Baterai Baghdad adalah contoh lain dari artefak semacam itu. Ditemukan pada tahun 1930-an oleh seorang arkeolog Jerman dan terdiri dari sebuah stoples tanah liat, sebuah silinder tembaga, dan sebuah batang besi yang menembus sumbat stoples. Bagian atasnya yang telah rusak mungkin telah ditutup dengan aspal. Penemuannya menyadari bahwa benda tersebut punya dua logam yang berbeda dan kemungkinan elektrolit yang merupakan komponen utama dari sebuah baterai. Tidak ada tulisan kuno yang mendukung teori ini, tapi ketika para ilmuwan melakukan tes dan mengisinya dengan larutan ionik seperti cuka atau anggur, hal ini menunjukkan bahwa baterai tersebut dapat menghantarkan listrik. Jika itu benar-benar baterai dari 2000 tahun yang lalu, mungkin baterai tersebut telah digunakan dalam praktik medis kuno atau bahkan disematkan pada patung agar terlihat seperti berdengung untuk membuat orang terkesan. Ionich yang menemukannya meyakini bahwa benda ini digunakan untuk electroplating, sebuah proses pelapisan logam. Bahkan jika digunakan sebagai baterai, artefak Baghdad hanya dapat menghasilkan sejumlah kecil energi, sekitar 1 volt listrik. Jadi beberapa orang percaya bahwa benda ini digunakan sebagai wadah penyimpanan untuk gulungan kitab suci. Pada tahun 1930-an, sepasang suami istri menemukan sesuatu yang aneh ketika berjalan di sepanjang Red Creek di London, Texas. Benda itu adalah sepotong kayu yang mencuat dari apa yang tampak seperti formasi batuan kuno. Sekitar 1 dekade kemudian, putra mereka yang sangat ingin tahu apa rahasianya, memutuskan untuk membelah batu tersebut dan menemukan sebuah palu modern yang mengejutkan di dalamnya. Penemuan ini menarik perhatian Carl Baugh, seorang penganut penciptaan bumi muda yang mengklaim bahwa batu yang mengelilingi palu tersebut berasal dari periode kapur. Dia melihatnya sebagai bukti yang menentang teori evolusi. Setelah beberapa penyelidikan, para ilmuwan membuktikan bahwa batu itu tidak sekuno yang terlihat. Proses geologi hanya membungkus palu modern dari waktu ke waktu. Jadi itu bukanlah bukti bahwa manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus seperti Flintstones, seperti yang diharapkan beberapa orang. Ini hanyalah kasus seorang penambang yang menjatuhkan palu berabad-abad yang lalu dan alam melakukan tugasnya. Seorang arkeolog Tiongkok diduga menemukan beberapa gua yang tampaknya berfungsi sebagai tempat pemakaman makhluk kecil dengan kepala besar dan lonjong. Di samping sisa-sisa ini, terdapat seni cadas yang menggambarkan sosok dengan helm bulat, matahari, bulan, dan bintang yang dihubungkan dengan kelompok titik-titik seukuran kacang polong. Mereka juga menemukan lebih dari 700 cakram batu misterius yang diukir dengan alur spiral. Keadaan menjadi semakin aneh ketika cakram ini dikirim ke seorang profesor Cina yang mengklaim bahwa lekukan-lekukan tersebut sebenarnya adalah aksara. Menurut terjemahannya, cakram-cakram tersebut menceritakan kisah pengunjung Dropa dari planet lain yang pesawat luar angkasanya jatuh ke bumi sekitar 12.000 tahun yang lalu dan mencoba hidup di antara kita hingga akhirnya diburu oleh penduduk setempat. Tapi tidak ada bukti nyata bahwa semua ini benar-benar terjadi. Kisah ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960-an dalam beberapa artikel. Namun semuanya tampak sedikit mencurigakan. Tak satu pun dari orang-orang yang terlibat, arkeolog,
profesor, atau bahkan universitas tempat mereka seharusnya bekerja, tampaknya meninggalkan jejak apapun dalam catatan. Dan meskipun ada sebuah kelompok di Tibet yang disebut Dropka, mereka sepenuhnya manusia, bukan pengunjung dari luar bumi. Dan tidak ada bukti kuat bahwa batu Dropa itu ada. Di bagian terpencil di Cina, ada beberapa formasi pipa yang aneh yang dikenal sebagai pipa Baigong. Seorang penjelajah lokal menemukannya pada tahun 1966, menonjol dari Gunung Baigong dan di sepanjang tepi Danau Toson di dekatnya. Beberapa orang mengira bahwa pipa-pipa itu adalah karya tamu kuno dari planet lain. Ketika sampel bahan pipa diuji, sebagian besar mengandung mineral umum, tapi ada 8% bahan misterius yang tidak diketahui. Pengujian khusus mengungkapkan bahwa pipa-pipa ini telah ada sebelum manusia. Para ahli geologi Cina kemudian mengunjungi situs tersebut dan menyarankan bahwa pipa-pipa ini terbentuk secara alami dari waktu ke waktu. Bisa jadi itu adalah sedimen yang menumpuk di celah-celah bumi atau bahkan fosil akar pohon dari masa lalu yang rimbun di daerah tersebut, tapi itu belum pasti. Ada sebuah kepala terakota misterius di Meksiko dengan nama yang sulit diucapkan, yang ditemukan pada tahun 1930-an saat penggalian pemakaman. Kepala ini sangat mirip dengan patung-patung Romawi yang mewah, sehingga tidak jelas kenapa ada di Meksiko. Entah kenapa penemunya merahasiakannya selama beberapa dekade. Kepala tersebut ditemukan di sebuah piramida dengan 3 lantai, sekitar 64 km dari Mexico City, bersama dengan emas, tembaga, dan tembikar. Beberapa orang berpendapat bahwa jika kepala ini benar-benar berusia berabad-abad, ini bisa berarti bahwa bangsa Romawi atau peradaban lain telah berhasil mencapai Mesoamerika sebelum Columbus. Ada juga teori pelayaran terapung yang menyebutkan adanya kapal karam yang kemudian membawa beberapa artefak dan orang yang selamat ke daratan. Beberapa orang berpendapat bahwa kepala patung ini adalah cenderamata kecil yang dibawa oleh Viking. Namun tidak ada bukti arkeologis yang kuat bahwa bangsa Viking. Para arkeolog Mesir membuat sebuah penemuan luar biasa di dekat Kairo baru-baru ini. Tolong putar musiknya. Mumi paling kuno dan terlengkap yang pernah ditemukan di negara ini. Iya, mereka merahasiakannya. Mumi berusia 4.300 tahun ini ditemukan di sekelompok makam yang dekat dengan piramida tangga Djoser yang berasal dari kerajaan tua Mesir. Makam itu dilapisi dengan lapisan emas. Tim juga menemukan beberapa makam lainnya, termasuk satu makam milik seorang pejabat Mesir kuno dan makam milik seorang penjaga rahasia yang memiliki kekuatan untuk melakukan upacara khusus. Makam lain yang menarik adalah makam seorang penulis yang memiliki patung-patung terbesar yang pernah ditemukan di daerah tersebut. Situs pemakaman yang luas ini juga menjadi rumah bagi lebih dari selusin piramida dan tempat peristirahatan. Mungkin salah satu mumi yang paling terkenal di dunia adalah Hatshepsut. Dia memerintah Mesir seperti seorang bos selama sekitar 20 tahun, membangun berbagai macam bangunan yang mengesankan dan menciptakan rute perdagangan baru. Tapi ketika arkeolog Howard Carter menemukan makamnya di Lembah Para Raja, sarkofagusnya kosong. Namun Carter menemukan 2 peti mati di makam lain, salah satunya milik perawat Hatshepsut dan yang lainnya milik seorang wanita tak dikenal. Pada tahun 2006, sebuah tim spesialis memutuskan untuk menyelidiki apakah wanita misterius itu adalah sang ratu. Mereka menemukan gigi geraham di dalam kotak kayu dengan nama Hatshepsut di atasnya, dan ketika mereka membandingkannya dengan celah di mulut mumi, ternyata sangat cocok. Ramses II adalah seorang penguasa yang sangat mengesankan, tapi muminya akhirnya membuat sejarah. Kita tak banyak mendengar tentang ayahnya. Oke, aku akan berhenti. Ramses dianggap sebagai Firaun yang paling berkuasa di seluruh Mesir karena dia memerintah selama 6 dekade. Dia juga hidup hingga lebih dari 90 tahun. Hal ini cukup menakjubkan mengingat masa yang dia jalani. Ramses II konon memiliki lebih dari 100 keturunan juga. Kalau kita bicara tentang sebuah keluarga besar ya, ketika dia meninggal, jasadnya awalnya dikuburkan di Lembah Para Raja, tetapi beberapa orang licik mencoba merampok makamnya dan mengambil semua harta karunnya. Para pejabat pada masa itu tidak membiarkan hal tersebut, jadi mereka memindahkan jasadnya ke lokasi rahasia untuk menjaganya tetap aman. Maju cepat ke tahun 1800-an dan mumi Ramses II ditemukan bersama dengan sejumlah penguasa dan pejabat penting lainnya. Tapi kondisinya tidak terlalu baik sehingga para arkeolog menerbangkannya ke Paris untuk
Ya, memanjakannya. Masalahnya dia tidak bisa dipindahkan begitu saja ke negara lain. Satu-satunya solusi yang tersedia adalah memberikan Ramses II paspornya sendiri. Pekerjaannya terdaftar sebagai raja dan dokumen itu bahkan menampilkan fotonya. Kamu tahu, kebanyakan mumi tidak selalu dikenal memiliki kulit yang paling terhidrasi. Tapi seorang wanita Asia alias Lady Di membuktikan sebaliknya. Bukan Lady Di. Wanita kaya dari zaman kuno ini ditemukan di sebuah makam berhias pada tahun 1971 dan dia terlihat luar biasa untuk ukuran mumi. Berkat kondisi khusus di makamnya, seperti kelembapan lingkungan dan kurangnya oksigen, tubuhnya hampir terawetkan dengan sempurna. Kulitnya lembut, rambutnya rapi, dan dia masih lentur. Museum yang kini dengan bangga memajang muminya juga menampilkan banyak barang mewah yang dikubur bersamanya seperti peralatan makan dan alat musik. Para arkeolog menyelidiki mumi tersebut lebih lanjut dan menemukan bahwa dia meninggal karena serangan jantung pada usia sekitar 50 tahun. Meskipun sudah tidak ada selama lebih dari 2000 tahun, dia masih membuat sejarah. Mumi Otzi, si manusia es, ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Pihak berwenang Austria awalnya mengira dia adalah pendaki gunung modern karena dia sangat terawat dengan baik. Ternyata dia sebenarnya berasal dari zaman tembaga, ditemukan di sebuah celah gunung setinggi 3048 meter di atas permukaan laut. Dengan mempelajari muminya, kita telah belajar banyak tentang kehidupan di zaman tembaga Eropa. Sebagai contoh, kita tahu bahwa dia berasal dari Eropa Tengah dan senang makan daging. Dia juga menderita radang sendi, penyempitan arteri, dan masalah usus, tetapi dia mungkin menggunakan akupuntur dan ramuan obat untuk mengobati kondisi ini. Tampaknya dia cukup terampil menggunakan perkakas, dia mengasahnya hanya beberapa hari sebelum kematiannya yang terlalu cepat. Siapa yang tahu apakah dia meramalkan akan ada masalah atau hanya bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan rutin? Raja Tut dan kisahnya kemungkinan besar adalah kisah yang membuat semua mumi menjadi terkenal. Firaun ini meninggal pada usia 19 tahun, lebih dari 3000 tahun yang lalu, tapi muminya masih menjadi salah satu yang paling terkenal di dunia. Ketika makamnya dibuka pada tahun 1922, orang-orang menggila karena makamnya masih utuh, tidak seperti makam-makam kerajaan lainnya. Makam ini memiliki beberapa peti mati yang sangat berkilau, termasuk yang terbuat dari emas murni. Makam Tut tidak hanya memberi kita sekilas tentang sejarah Mesir kuno, tapi muminya juga mengajarkan kita banyak hal tentang masa di mana dia hidup. Analisis DNA membantu mengidentifikasi orang tuanya dan mengungkapkan bahwa Firaun ini memiliki kelainan tulang yang langka yang mungkin membuatnya susah berjalan. Ginger kemungkinan besar adalah salah satu mumi paling keren yang pernah kamu dengar. Dia seperti penjelajah waktu dari 5000 tahun yang lalu yang masih terlihat terbang dengan rambut keemasan dan kukunya yang terawat sempurna. Ginger ditemukan di Mesir dan diyakini sebagai jasad mumi paling awal yang diketahui. Sebelum orang mengenal mumifikasi, mereka biasa meletakkan mayat di kuburan dangkal di pasir yang panas dan kering. Dan karena pasir menyerap semua air, bakteri tidak dapat berkembang biak dan jasadnya terawetkan secara alami. Sekarang para ilmuwan tidak yakin apakah pengawetan Ginger disengaja atau tidak, tetapi karena dia dikubur dengan beberapa bejana tembikar, kemungkinan besar siapapun yang menguburnya mengetahui beberapa teknik pengawetan yang serius. Kalau kamu ingin bertemu langsung dengan Ginger, saat ini dia sedang bersantai di British Museum. Seorang kolektor seni asal Belanda membeli sebuah patung dari Asia dan akhirnya menemukan sebuah penemuan aneh. Patung itu berisi mumi yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya tubuh mumi tersebut terlalu rapuh untuk digerakkan, jadi mereka harus membiarkannya di sana. Bagian yang paling keren adalah mumi ini berusia lebih dari 1000 tahun dan telah dipajang selama 200 tahun sebelum akhirnya dibungkus di dalam patung. Ketika para ilmuwan melakukan pemindaian CT, mereka menemukan bahwa mumi tersebut dipenuhi dengan potongan-potongan kertas yang penuh dengan tulisan. Para ahli menduga dia mungkin telah melakukan hal yang disebut mumifikasi diri, yang merupakan proses yang cukup intens yang melibatkan diet khusus dan teh yang membuat tubuh tidak mudah terserang bakteri. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ritual ini dan mereka yang berhasil melakukannya sangat dihormati.
Tidak ada ratu Mesir lainnya yang membuat para ilmuwan dan sejarawan bingung seperti Nefertiti yang menakjubkan. Berdasarkan patung-patungnya, dia dikenal dengan lehernya yang ramping, mata yang lebar, dan tulang pipi yang tinggi. Namanya diterjemahkan menjadi wanita cantik telah datang. Benar-benar sesuai kan? Meskipun dia bukan seorang Firaun, Nefertiti masih berhasil meninggalkan kesan yang abadi. Catatan tertulis menunjukkan bahwa sebagai seorang istri dan ratu, dia memegang peran yang sangat berpengaruh karena kekuatannya. Dia memang dikagumi, tapi dia juga berhasil membuat cukup banyak musuh sepanjang hidupnya. Dia juga memiliki hubungan keluarga dengan Raja Tut, tapi tidak secara biologis. Sebaliknya, dia adalah ibu tirinya. Sejauh ini penduduk setempat belum bisa mengidentifikasi mumi Nefertiti. Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Titus. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan, misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara.
Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk, semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia. Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara dua lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurica karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya.
Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Dipercaya bahwa dalam waktu sekitar 250 juta tahun, kita akan merasa seperti terperangkap dalam kantong plastik yang panas dan basah. Anehnya kantong itu akan menjadi tempat terbaik untuk hidup di bumi, daerah pesisir. Sedangkan untuk daerah pedalaman akan mendesis seperti gurun yang terbakar. Banyak spesies hewan yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan bertahan, sedangkan bagi kita manusia, kita harus kreatif jika ingin bertahan hidup di tengah cuaca panas. Tapi kita harus bersyukur, model-model digital ini masih sangat bagus karena kita bisa menggunakannya untuk menguji segala macam ide menarik. Misalnya, bagaimana superkontinen ini akan mengacaukan pasang surut air laut. Dengan mempertimbangkan perjalanan antariksa di masa depan, model-model ini bisa membantu kita memahami iklim di eksoplanet, juga planet-planet yang berada di luar tata surya. Pernahkah kamu mendengar tentang wahana antariksa Philae dan perjalanan liarnya di komet bernama 67P pada tahun 2014? Seharusnya pendaratan Philae berjalan mulus, tapi ada yang tidak beres saat beberapa bagian dari wahana ini gagal menyala dan Philae memantul ke permukaan komet seperti bola karet. Kejadiannya seperti adegan di film kartun. Untungnya, Philae berhasil mengirimkan sinyal kembali ke bumi, mengonfirmasi bahwa ia masih bekerja, tapi tidak ada yang tahu di mana ia. Selama hampir 2 tahun, Philae masih menjadi misteri hingga foto-foto baru dari wahana di dekatnya mengungkap posisi Philae yang janggal. Berbaring miring dengan kaki-kaki seperti laba-laba di udara, terjepit di celah bayangan di komet 67P. Ini jadi makin menarik. Data Philae menunjukkan bahwa Philae melakukan pendaratan kedua yang berlangsung selama 2 menit, dan para ilmuwan tidak tahu di mana itu terjadi. Kejadiannya seperti permainan petak umpet kosmik. Yuhu! Seorang ilmuwan planet dari Badan Antariksa Eropa mengatakan bahwa Philae menyisakan satu misteri terakhir yang menunggu untuk dipecahkan. Kabar baiknya, para ilmuwan berhasil menemukan lokasi pendaratan kedua Philae dan mempelajari lebih lanjut tentang permukaan komet 67P. Ternyata, ketika Philae menabrak permukaan 67P, Philae mengikis lapisan debu dan puing-puing sedalam 25,4 cm di permukaan 67P, sehingga menyingkap bagian dalam komet yang berupa es. Es tersebut sangat terang, sehingga tim bisa melihatnya bahkan dalam gambar yang diambil hampir 2 tahun setelah kecelakaan Philae. Rasanya seperti menemukan harta karun yang tersembunyi jauh di dalam perut komet. Oh, masih ada lagi. Waktu tabrakan memungkinkan para ilmuwan untuk menghitung seberapa lembut interior komet 67P. Dengan menganalisis data dari magnetometer yang ada di dalam Philae, para ilmuwan melihat adanya lonjakan yang signifikan pada saat pendaratan kedua. Lonjakan tersebut berlangsung selama sekitar 3 detik dan tim menyimpulkan bahwa interior komet itu selembut salju yang baru turun. Bayangkan, sebuah komet dengan bongkahan-bongkahan yang lebih lembut daripada buih di atas cappuccino. Setelah para ilmuwan planet memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik fisik komet, mereka bisa merencanakan misi di masa depan dengan lebih pasti. Dan disitulah hal yang paling menarik. Harapan untuk proyek masa depan bernama Ambition adalah mengembalikan sampel yang disimpan secara kriogenik dari interior komet ke bumi untuk pertama kalinya. Pendarat Philae mungkin tidak melakukan pendaratan yang mulus, tapi pendaratannya memberikan petualangan kosmik yang liar dan aneh. Jika berbicara tentang komet, mungkin bintang utama dalam dunia komet adalah komet Halley. Sebagai komet periodik, komet ini mengunjungi bumi setiap 75 tahun sekali, yang berarti kamu berkesempatan melihatnya 2 kali seumur hidup. Terakhir kali komet ini melintas pada tahun 1986, dan komet ini baru akan kembali lagi pada tahun 2061.
Komet ini dinamai menurut nama astronom Inggris Edmund Halley yang menyadari bahwa 3 komet yang terlihat pada tahun 1531, 1607, dan 1682 adalah komet yang sama yang kembali lagi dan lagi. Edmund Halley memprediksi bahwa komet tersebut akan kembali pada tahun 1758 dan komet ini dinamai menurut namanya, meskipun dia tidak hidup untuk melihatnya. Komet Halley pertama kali terlihat pada tahun 239 sebelum Masehi dan para astronom Asia kuno yang saat itu baru sedikit mencatat perjalanannya dalam kronik mereka. Saat itu, orang-orang percaya bahwa komet adalah pertanda bencana atau perubahan besar, tapi kita sudah tahu lebih banyak sekarang. Pada tahun 1900-an, penulis Mark Twain bergurau bahwa dia datang bersama komet Halley pada tahun 1835 dan dia berharap untuk pergi bersamanya. Dia meninggal sehari setelah pendekatan terdekat komet tersebut pada tahun 1910. Wow! Komet Hale-Bopp juga menarik perhatian pada tahun 1997. Komet ini sangat terang sehingga orang bisa melihatnya dengan mata telanjang selama sekitar 1,5 tahun, terutama di belahan bumi utara. Komet ini bahkan 1000 kali lebih terang daripada komet Halley. Bahkan, orang-orang di daerah yang memiliki banyak cahaya seperti Chicago dapat melihat sekilas ekornya yang berwarna biru dan putih. Komet Hale-Bopp ditemukan oleh Alan Hale di New Mexico dan Thomas Bob di Arizona. Mereka sedang memandangi langit dan tiba-tiba melihat objek kabur di dekatnya yang sebelumnya tidak ada di sana. Para astronom juga sangat antusias dengan peristiwa ini. Mereka menggunakan teleskop untuk mempelajari komet ini saat mendekat dan NASA bahkan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble untuk mengintipnya dengan lebih baik. Inti komet Hale-Bopp sangat besar, sekitar 30 hingga 40 km, dan ada banyak debu yang keluar darinya. Berbicara tentang Hale-Bopp, lagu pop Mbop oleh Hanson bersaudara menjadi hit di seluruh dunia pada tahun yang sama, di tahun 1997. Apakah ada hubungannya? Sekitar 5.000 tahun yang lalu, sebuah komet lain melintas di dekat matahari dan memberikan pertunjukan bagi peradaban di Eurasia dan Afrika Utara. Sayangnya, pengunjung misterius ini tidak tercatat dalam catatan sejarah, tapi para ilmuwan punya cara licik untuk mengetahuinya. Masuklah komet Atlas atau C2019Y4 yang memulai debutnya pada tahun 2020. Sayangnya, Atlas menemui ajalnya ketika pecah menjadi hujan fragmen es. Tapi dalam sebuah penelitian baru yang menggunakan teleskop Hubble milik NASA, para astronom menemukan kalau Atlas merupakan pecahan dari komet purba yang sudah hancur sejak 5.000 tahun lalu. Ini seperti reuni keluarga. Keluarga komet bukanlah hal yang aneh, dan salah satu contoh yang paling terkenal adalah komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping dan jatuh ke Jupiter pada tahun 1994. Namun Atlas sedikit aneh. Komet ini pecah ketika berada jauh dari matahari, dan ini aneh karena seharusnya komet ini pecah ketika berada pada lintasan terdekatnya dengan matahari. Bagaimana Atlas bisa selamat dari lintasan terakhirnya 5.000 tahun lalu? Dengan mengamati pecahnya pecahan-pecahan komet, para ilmuwan bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana komet induk disatukan. Dan mereka menemukan bahwa salah satu pecahan Atlas hancur dalam hitungan hari, sedangkan pecahan lainnya bertahan selama berminggu-minggu. Hal ini menunjukkan kalau bagian inti komet lebih kuat daripada bagian lainnya. Tapi, alasan kenapa ia bisa hancur masih menjadi misteri. Bisa jadi karena gaya sentrifugal atau bisa juga karena es yang sangat mudah menguap yang meledakkan potongan itu seperti kembang api. Satu hal yang pasti, saudara Atlas yang masih hidup tidak akan kembali sampai abad ke-50. Jadi, sampai saat itu tiba, kita harus puas mengagumi keindahan langit malam yang lain. Kisah lucu berikutnya adalah tentang sekelompok astronom di Pulau Maui. Suatu malam, mereka sedang bersantai dan memandangi bintang-bintang dengan teleskop mewah mereka ketika tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah sebuah komet, tapi bukan komet biasa. Komet yang satu ini melaju dengan sangat cepat dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Saking anehnya, mereka mengira komet itu mungkin sebuah pesawat ruang angkasa dari luar planet kita. Mereka menamainya Oumuamua, yang berarti pembawa pesan dari jauh yang tiba lebih dulu dalam bahasa Hawaii. Nah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah mereka menemukan peradaban baru yang hidup di luar angkasa? Ya, tidak juga. Tapi apa yang mereka temukan cukup keren. Ketika melewati tata surya kita,
Komet biasanya melaju dengan cepat karena gravitasi matahari dan debu di permukaannya. Tapi, Oumuamua terlalu kecil untuk memiliki debu di permukaannya. Jadi ia tidak memiliki lingkaran cahaya seperti komet-komet lainnya. Jadi, apa yang menyebabkan Oumuamua melaju lebih cepat? Salah satu kemungkinannya adalah karena adanya efek aneh di mana benda-benda kecil seperti asteroid menyerap foton dari matahari dan memancarkannya kembali dalam bentuk surai pendorong. Tapi, efek itu terlalu kecil untuk menjelaskan percepatan Oumuamua. Hal ini menyisakan 3 kemungkinan penjelasan. Tenaga penggerak yang disediakan oleh nitrogen, karbon monoksida, atau hidrogen molekuler. Dan coba tebak, salah satu teori mengatakan bahwa Oumuamua kaya akan air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Beberapa orang percaya bahwa sebelum komet memasuki tata surya kita, airnya membeku menjadi es yang dikenal sebagai kondisi amorf. Jenis es ini berpori dan dihiasi oleh kantong-kantong, seperti celana jeansku. Teori ini kemudian mengatakan bahwa radiasi kosmik menyebabkan sebagian hidrogen dalam molekul air terlepas, terkumpul di pori-pori seperti bahan bakar dalam tangki bahan bakar kecil. Ketika Oumuamua memasuki tata surya bagian dalam, ia mungkin menghangat sehingga es berubah menjadi kristal yang pada dasarnya menutup kantong-kantong tersebut dan memaksa hidrogen keluar dari komet. Hal ini mungkin memberikan dorongan yang bisa menjelaskan percepatan. Jika teori ini benar, maka tidak ada yang namanya tetangga kosmik. Yang ada hanyalah ilmu pengetahuan yang sangat keren. Aloha! Bayangin, kamu menemukan sebuah kota kuno tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumahmu. Pada 1963, seorang pria di provinsi Nevşehir, Turki, melakukan hal tersebut. Dia sedang merenovasi rumahnya. Dia menemukan dinding di ruang bawah tanahnya dan menemukan sebuah ruangan misterius. Dia terus menggali dan melihat sebuah terowongan. Inilah awal mula ditemukannya kota bawah tanah, Derinkuyu. Derinkuyu adalah salah satu permukiman bawah tanah bertingkat terdalam di Kapadokia dan di seluruh Turki. Mahakarya teknik ini punya 8 tingkat. Penduduk yang tinggal di lantai-lantai tersebut punya akses ke gudang bawah tanah, area penyimpanan, kapel, sekolah, ruang belajar, dan struktur lainnya. Semua lantai dihubungkan oleh jaringan terowongan yang luas. Kota bawah tanah ini dibangun sebagai tempat berlindung. Kamu nggak bisa melihat konstruksinya dari luar. Kedalamannya sekitar 85 meter. Kompleks ini cukup besar untuk menampung sekitar 20.000 orang, ditambah ternak dan persediaan makanan. Ada juga lubang ventilasi sepanjang 55 meter. Orang-orang menggunakannya untuk ventilasi dan sumur. Sumur ini memasok air untuk penduduk desa yang tinggal di permukaan dan mereka yang bersembunyi di kota bawah tanah. Menariknya, mereka yang tinggal di lantai bawah bisa memutus pasokan air untuk lantai atas dan bawah tanah. Hal ini membuat air tetap aman dari potensi keracunan. Tempat itu dirancang untuk perlindungan. Terowongan-terowongan tersebut bisa diblokir dari dalam dengan pintu batu bundar yang besar. Lorong-lorongnya sangat sempit. Penyusup harus memasuki terowongan satu persatu. Sepertinya mereka sudah memikirkan segalanya di abad ke-7 sebelum Masehi. Arkeolog percaya bangsa Frigia adalah yang pertama kali membangun tingkat-tingkat tersebut. Setelah mereka, struktur ini digunakan dan disempurnakan pada zaman Romawi. Saat itulah kapel-kapel ditambahkan. Namun, masa keemasan Derinkuyu terjadi pada era Bizantium. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa membuat terowongan seperti itu ya? Batu yang mereka pahat nggak biasa, yaitu batu vulkanik yang lunak. Batu ini muncul karena proses geologi yang dimulai jutaan tahun yang lalu. Letusan gunung berapi menutupi daerah itu dengan abu tebal. Abu tersebut kemudian mengeras menjadi batuan lunak ini. Ketika kekuatan alami angin dan air mengikis bagian yang lebih lunak, hanya elemen keras yang tersisa. Fakta menarik, cerobong asap pri juga terbuat dari batuan vulkanik yang berbentuk rumit, tapi mereka terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Aku masih di Turki nih, namun kali ini tujuanku adalah Çanakkale, tempat di mana mitos menjadi nyata. Selama 3000 tahun, orang-orang percaya bahwa Iliad karya Homer adalah fiksi dan Troy nggak pernah ada. Pada tahun 1863, semuanya berubah. Ekspatriat Frank Calvert menemukan reruntuhan kuno di Turki bagian barat. Dia yakin reruntuhan itu
berasal dari kota kuno Troy. Henrik Skillman meneliti daerah ini pada 1868. Saat itulah Troy melihat sinar matahari lagi setelah berabad-abad lamanya. Troy punya lapisan-lapisan yang kompleks. Selama bertahun-tahun, 9 kota kuno dibangun di atas satu sama lain. Sejarawan bilang daerah ini terletak strategis di antara Eropa dan Asia, sehingga menjadi pusat perdagangan dan budaya yang makmur. Posisi strategis ini membuat Troy menarik sepanjang sejarah. Setelah konflik Troy, kota ini ditinggalkan antara tahun 1100 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Kemudian pemukiman Yunani menemukan kembali daerah itu, dan Alexander Agung memerintah di sana. Bangsa Romawi kemudian menginvasi kota ini. Ngomong-ngomong soal peristiwa ini, hal pertama yang akan kamu lihat saat mengunjungi situs ini adalah replika kuda Troya dari kayu yang diambil dari sebuah film pada tahun 2004. Perhentian berikutnya adalah Lothal. Pada 1950-an, Lothal dan beberapa situs harapan lainnya ditemukan di India. Provinsi-provinsi baru ini memperluas batas-batas peradaban lembah Indus. Lothal merupakan bagian penting dari peradaban Harapan. Lothal punya ladang kapas dan sawah yang luas. Ditambah lagi, kota ini punya sebuah pabrik pembuatan manik-manik. Manik-manik dibuat dari batu semi mulia, seperti batu akik. Banyak dari manik-manik ini kemudian ditemukan di Mesopotamia, yang menjadi bukti Lothal adalah pelabuhan perdagangan yang berkembang pesat. Arkeolog percaya kota ini merupakan bagian dari rute perdagangan kuno. Jejak pertanian ada. Jejak perdagangan ada, apalagi sisa-sisa bangunan tempat tinggal, jalan, trotoar, pemandian, dan saluran air. Beberapa perencanaan kota yang nyata, dan contoh-contoh yang mengesankan dari urbanisasi awal. Kota itu dibangun dengan baik, ada rumah-rumah modern. Beberapa di antaranya punya 6 kamar, kamar mandi, halaman yang luas, dan bahkan beranda. Lothal juga punya dermaga tertua di dunia. Dermaga ini menghubungkan kota dengan sungai Sabermati dan rute perdagangan. Kota Maya kuno, Calakmul, terletak di Meksiko Selatan di hutan tropis Tierras Bajas dari 500 Masehi hingga 800 Masehi. Calakmul adalah rumah bagi lebih dari 50.000 orang. Terdapat sebuah alun-alun pusat yang dikelilingi distrik-distrik luar. Dan kalau kita menghitung jumlah penduduk di daerah luar dan yang tinggal di pusat kota, Calakmul punya populasi lebih dari 1,5 juta orang. Itu adalah sebuah kota yang layak huni selama 12 abad. Tempat ini diyakini punya lebih banyak konstruksi daripada permukiman Maya lainnya yang digali di wilayah tersebut. Setelah tahun 1000 Masehi, peradaban Maya di sana mengalami keruntuhan. Permukiman yang dulunya merupakan pusat Mesoamerika hampir sepenuhnya ditinggalkan. Kota kuno ini berada di jantung hutan tropis terbesar kedua di Amerika. Situs ini terpelihara dengan baik. Jadi, kalau kamu mengunjunginya hari ini, kamu akan bisa membayangkan seperti apa kehidupan di zaman Maya kuno. Peninggalan kota ini meliputi kompleks arsitektur dan monumen pahat, sistem pertahanan, tambang, fitur pengelolaan air, teras pertanian, piramida kuil yang besar, dan istana. Belum lagi berbagai ornamen tubuh dan benda-benda lain yang menyertainya. Hal ini membuktikan masyarakat yang terorganisir dengan negara yang kompleks hidup di hutan tropis ini. Bangsa Maya menggambarkan alam dalam lukisan, tembikar, patung, ritual, dan bahkan makanan mereka. Waktunya beralih ke tempat yang dikira orang nggak benar-benar ada. Kota Thonis Heralion hanya muncul dalam beberapa prasasti dan teks kuno. Ternyata kota ini telah menunggu untuk ditemukan selama ribuan tahun. Ilmuwan mencari di sebagian besar pantai Mesir. Namun, kemudian arkeolog Frank Gaudio dan timnya mendeteksi sebuah wajah kolosal yang menatap mereka dari bawah air. Kota kuno Heralion ditemukan benar-benar tenggelam 6,5 km di lepas pantai Alexandria. Di dalam reruntuhan kota yang hilang itu terdapat 64 kapal, 700 jangkar, dan harta karun berupa koin emas. Arkeolog menganggap patung setinggi 5 meter dan reruntuhan kuil sebagai temuan terpenting yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut. Saat itu, kota ini punya upacara dan perayaan yang berlangsung di Kuil Amun. Reruntuhan dan artefak tersebut terbuat dari granit dan diorit, sehingga kondisinya masih bagus bahkan setelah bersentuhan dengan air selama berabad-abad. Reruntuhan ini memberikan sekilas gambaran tentang bagaimana kehidupan 2300 tahun yang lalu di salah satu pelabuhan perdagangan terpenting di dunia.
Kota ini punya jaringan kanal. Kamu bisa menganggapnya sebagai Venesia Mesir kuno. Kanal-kanal tersebut menghubungkan banyak pelabuhan dan tempat berlabuh yang terpisah. Menara, kuil, rumah, dan bangunan lainnya juga dihubungkan oleh jembatan loh. Tony Sierra Leone adalah pelabuhan utama negara itu untuk perdagangan internasional dan pengumpulan pajak. Nggak ada yang benar-benar tahu bagaimana kota ini bisa tenggelam, namun arkeolog menghubungkannya dengan penyebab alami. Pada akhir abad kedua sebelum Masehi, kemungkinan besar setelah banjir, Heralion terendam air. Kemudian Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander Agung, menjadi lebih jaya daripada Heralion. Sebelum ketenaran Alexandria, Heralion adalah pelabuhan utama untuk masuk ke Mesir. Jadi setelah bencana, banyak kapal yang menuju Heralion harus mengubah rute mereka dan pergi ke Alexandria. Heralion kehilangan kejayaannya hingga ditemukan kembali pada tahun 1933. Mesa Verde adalah sebuah taman nasional Amerika di Colorado. Taman ini merupakan cagar arkeologi terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 5.000 situs, termasuk 600 hunian di tebing. Mesa Verde berarti meja hijau dalam bahasa Spanyol. Nama ini berasal dari bentuk pegunungan di daerah tersebut, dengan puncak yang datar dan sisi yang curam. Taman ini merupakan situs arkeologi ancestral Puebloan. Mulai dari 7.500 sebelum Masehi, sekelompok orang Indian Paleonomaden secara musiman tinggal di Mesa Verde. Mereka adalah pemburu, pengumpul, dan petani. Mereka membangun pueblo pertama di wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-12, orang Mesa Verde mulai membangun tempat tinggal di tebing yang sangat besar, yang sekarang menjadi bangunan paling terkenal di taman ini. Bayangin waktu kamu 15 tahun dan lagi bosan main video game. Sebagai gantinya untuk ngisi waktu, kamu putusin untuk menekuni hobi lamamu, melacak kota-kota suku Maya yang hilang. Kamu sudah tahu kalau ada sejumlah peradaban kuno yang membangun satu kota penuh berdasarkan konstelasi, jadi kamu mau ngecek apa itu juga dilakukan bangsa Maya. Kamu nemu buku tentang konstelasi yang diyakini oleh para suku Maya. Terus, kamu buka Google Maps dan memetakan setiap kota kuno Maya yang sudah ditemukan sampai saat ini. Kamu mulai melihat informasi ini benar-benar cocok dan benar, kota-kota besar Maya kuno mewakili bintang-bintang paling terang dan terbesar dari konstelasi Maya. Oke, makin menarik aja nih. Kamu berhasil memetakan lebih dari 100 kota kuno, tapi tiba-tiba kamu lihat ada yang aneh. Ada suatu area di semenanjung Yucatan, Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi di peta konstelasi ada 3 bintang. Apa ini artinya di dekat sana ada kota yang hilang dan menunggu untuk ditemukan? Mungkin menurutmu ini terlalu ngayal, tapi sebenarnya ini kisah nyata loh. Kisah tadi terjadi pada seorang remaja Kanada bernama William Gathery. Bocah itu dikenal jenius di bidang sains dan bahkan pernah menang penghargaan untuk teori konstelasi yang kami kisahkan barusan. Ketika melihat kota ketiga hilang dari konstelasi ke-23 yang sedang ditelitinya, dia mulai menjelajah internet untuk mencari citra satelit yang bisa membantu dia memecahkan misteri ini. Dia meneliti foto-foto NASA, JAXA yaitu perusahaan satelit berbasis di Jepang, dan Google Earth. Foto-foto ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, jadi dia menghubungi seorang teman di lembaga antariksa pemerintah Kanada, Canadian Space Agency. Temannya ini memberinya citra satelit tercanggih yang bisa ngasih dia jawaban yang sedang dia cari-cari. Menurut foto-foto itu, ada satu area persegi luas pas di perbatasan antara Meksiko dan Belize yang mirip puing-puing sebuah kota. William membawa foto-foto itu ke ahli penginderaan jauh, Dr. Armand Larocque dari University of New Brunswick. Para ahli meneliti foto-foto itu secara menyeluruh dan menyimpulkan kalau area itu bisa menampung 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. Komunitas ilmiah dan arkeologi sangat tertarik dengan temuan bocah 15 tahun ini. Apa mungkin ini benar? Sedikit latar belakang nih. Kota-kota Maya yang hilang mulai digali di pertengahan abad ke-20. Sejak itu, puing-puing berbagai kota seperti Tikal, Palenik, dan Uxmal ditemukan kembali. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Kolombia yang tinggal di Amerika. Mereka mulai mendiami area itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli percaya di masa jayanya, peradaban Maya mencakup lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Wah, banyak juga ya!
Dan kota-kota mereka menarik sekali. Peradaban mereka membentang melintasi semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize. Sumber utama penghidupan mereka dari pertanian, jadi mereka membangun sistem irigasi kompleks di kebanyakan kota. Mereka membangun sederet bangunan upacara, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk main bola. Bangsa Maya senang membangun piramida, mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang maju. Dengan teknologi kuno yang mereka punya, mereka bisa memprediksi lokasi persis planet-planet seperti Venus dan Mars. Dan mereka bisa memprediksi dengan persis kapan terjadi gerhana. Karena itu metodologi yang dipakai William untuk menemukan kota Maya yang hilang ini nggak biasa, tapi sama sekali nggak ganjil. Bangsa Maya memang gemar sekali astronomi. Jadi nggak aneh kalau mereka membangun karya arsitektur besar yang ada kaitannya dengan langit, ya kan? Dan mereka bukan yang pertama melakukan ini loh. Ada cabang Egiptologi yang khusus menyelidiki bagaimana piramida Giza dibangun sejajar dengan rasi Orion. Artinya tiap piramida sengaja dibangun agar segaris dengan salah satu bintang besar di sabuk Orion. Menurut William, awal dia punya ide untuk melihat rasi Maya itu karena dia nggak paham kenapa suku Maya membangun kota-kota di tempat itu. Kebanyakan kota besar seperti Chichen Itza dan Uxmal nggak berlokasi di dekat sungai atau aliran air penting manapun. Justru kota-kota itu dibangun di tanah pinggiran dan di puncak-puncak gunung, dan ini yang bikin William bingung. Perkiraannya mungkin ini ada kaitannya dengan astronomi. William menamakan kota yang baru ditemukannya itu Mouth of Fire atau mulut api. Mirip aku. Dia bahkan memenangkan penghargaan atas kerja kerasnya, tapi teorinya ini sangat diperdebatkan dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya berusaha membantah temuan William. Sebagian arkeolog bilang teori konstelasi itu tidak terlalu ilmiah. Anthony Evany, seorang antropolog dan astronom kenamaan, menyebut metodologi William adalah tindakan imajinasi kreatif. Dia menjelaskan gak ada cara untuk memastikan apa sebenarnya konstelasi Maya itu. Semua itu cuma hipotesis. Bantahan lain terhadap temuan William berasal dari ahli suku Maya David Stewart yang bilang bahwa objek yang teridentifikasi pada citra satelit gak lebih dari sebidang ladang jagung tua. Klaim ini didukung oleh suatu ekspedisi yang dilakukan di dekat area itu tahun 2021 ketika para arkeolog yang hadir melaporkan bahwa di area itu sama sekali nggak ada apapun. Tapi tetap aja, ada seorang bocah berumur 15 tahun yang hampir menemukan kota Maya yang hilang. Itu menarik banget menurutku. Teknik seperti yang dipakai William sebenarnya dipakai untuk menemukan peradaban yang hilang di seluruh dunia. Menurut arkeolog antariksa Sarah Parcak, citra satelit menjadi sarana penting untuk menemukan kota-kota kuno di Mesir dan tempat-tempat lain. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi berbagai citra guna mencari tanda-tanda kemungkinan adanya kota jauh di masa lalu. Sarah bilang yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang tertimbun, benda itu akan tertutup entah oleh vegetasi, tanah, pasir, atau konstruksi modern lain di atasnya. Untuk menilai ada atau tidaknya sesuatu yang tersembunyi di bawah naungan vegetasi luas, dia memakai teknologi inframerah misalnya. Temuan besar terkini di Brazil juga dilakukan dengan cara serupa. Citra satelit mendeteksi suatu jaringan parit yang berasal dari tahun 200 sampai 1200 Masehi. Ini menyatakan adanya pemukiman yang bisa menampung sekitar 60.000 orang. Tapi dalam kasus ini, citra satelit memang sesuai dengan apa yang ada di daratan. Para peneliti dari University of Florida menemukan beberapa gundukan yang disertai selokan dan geoglif. Arkeolog juga menemukan puing-puing tembok yang didesain dengan hati-hati yang berpusat di sekeliling alun-alun, sangat mirip dengan jenis konstruksi yang dibangun oleh suku Maya kuno. Kemajuan dalam teknologi satelit juga memberi pencerahan baru tentang kota-kota Maya kuno yang sudah lama ditemukan seperti Tikal. Berlokasi di jantung rimba Guatemala, Tikal dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Maya kuno. Di masa jayanya, kota ini sebanding dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia masa kini. Kota ini tersusun atas sederet monumen kompleks, banyak diantaranya diyakini sebagai makam para raja dan ketua suku. Tikal diketahui berukuran luas, tapi temuan terkini menunjukkan kalau luas kota ini mungkin 3 kali lipat luas kota yang awalnya diyakini para ilmuwan.
Temuan utamanya berkisar di sekeliling benteng di batas kota itu yang menunjukkan sejauh mana bentangan kota aslinya. Berbagai penemuan baru masih terus dilakukan. Di tahun 2017, para peneliti juga menemukan petunjuk baru tentang potensi penyebab kemunduran peradaban Maya. Dengan data dari sebuah situs di Siebel yang berlokasi di sekitar 100 km di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk memperoleh informasi baru tentang keruntuhan mendadak peradaban besar ini. Informasi ini menunjukkan alih-alih keruntuhan tiba-tiba, kemungkinan besar bangsa Maya hancur karena gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Kejadian ini diyakini telah menghancurkan pusat-pusat kota Maya dan mulai mengakibatkan populasi suku Maya yang tercerai-berai. Kayaknya cocok nih menggali puing-puing kuno sekarang. Gimana? Kamu mau nyoba juga nggak? Tidak seperti kebanyakan pemakaman Mesir kuno lainnya, makam Raja Tutankhamun tetap tersembunyi dan bebas dari pencuri yang tak diinginkan selama 3.000 tahun. Salah satu alasannya adalah karena makamnya lebih kecil dari rata-rata dan tersembunyi di tempat yang disebut Lembah Para Raja. Area ini sudah dieksplorasi secara intensif pada saat makam Tut ditemukan. Pintu masuknya tertutup puing-puing dari pembangunan makam di dekatnya yang juga bantu menyembunyikannya. Tidak ada tulisan atau tanda apapun di bagian luar makam. Waktu yang terus berlalu juga berperan dalam menjaganya tetap dalam kondisi mengagumkan hingga tahun 1920-an, ketika seorang pria bernama Howard Carter akhirnya berhasil masuk. Tapi apakah Carter begitu berjasa? Beberapa temuan terbaru mengatakan bahwa dia mungkin lebih cerdik dari yang diperkirakan sebelumnya. Dulu orang mengira Carter bukan sekedar pemburu harta karun, tapi seorang arkeolog sejati. Sebelum Tut, dia telah melakukan pencarian tanpa henti untuk artefak Mesir. Dia menemukan ketertarikan pada benda-benda tak biasa ini sejak masih kecil dan mulai menggambar patung dan prasasti yang ditemukan di makam-makam kuno. Setelah menemukan sisa-sisa peninggalan Raja Tut, Carter menghabiskan 1 dekade untuk mencatat dan memproses semua jenis objek seperti singgasana emas, kereta kuda, dan patung-patung dari makam Tut, lalu mengirimnya melalui Sungai Nil ke Museum Mesir di Kairo. Setidaknya itulah cerita resminya. Penemuan yang lebih baru menyatakan tidak semua benda-benda itu sampai ke tangan pihak berwenang Mesir. Sebuah surat rahasia tampaknya mengungkap kebijakan 10 untuk mereka, 1 untukku dari Carter. Surat yang dimaksud dikirimkan kepada Sir Alan Gardiner, seorang filolog dan teman Carter, tertanggal dari tahun 1922. Dalam tulisan-tulisan ini, Carter menyebutkan telah menemukan makam tersebut dan meminta saran dari temannya. Dalam surat lain dari tahun 1934, Gardiner tampaknya berterima kasih kepada Carter untuk sebuah jimat yang dikirimkan kepadanya sebagai ucapan terima kasih. Carter bersikeras jimat itu tidak berasal dari makam Tut, tapi ternyata itu benar. Bahkan Direktur Museum Mesir di Inggris pun mengetahui kelicikan Carter, tapi tidak bisa membuktikannya. Dia membandingkan jimat Gardiner dengan jimat lain dari makam Tut dan ternyata sangat cocok. Gardiner sangat kecewa karena telah ditempatkan dalam situasi yang sulit, sehingga dia marah kepada Carter melalui surat lainnya. Sebagai teman yang baik, Gardiner tidak melaporkan arkeolog terkenal itu. Sebaliknya, dia menyarankan Carter untuk mengembalikan barang-barang curian itu ke Kairo. Sama seperti dia menyarankan untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal Sisi Terang untuk video-video yang lebih menakjubkan tentang topik-topik paling unik dalam sejarah. Ini bukan satu-satunya informasi mencurigakan mengenai perilaku Carter setelah penemuannya. Pada tahun 1947, pria bernama Alfred Lucas yang pernah bekerja dengan arkeolog kontroversial itu memberi beberapa informasi dalam sebuah jurnal rahasia di Kairo. Dia mengeklaim bahwa Carter diam-diam membuka pintu pemakaman itu sendiri, kemudian menutupnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa sebelum pembukaan resmi. Kenapa dia melakukan itu? Teori yang sama menyatakan Carter dan krunya mungkin memasuki makam lebih awal agar bisa mengambil beberapa barang kuno. Jelas, orang-orang ini tidak mau ambil risiko benda-benda tersebut dijual saat mereka masih hidup, tapi memastikan semua itu dilelang setelah mereka meninggal. Namun, Carter tidak pernah mengakui apapun. Dia juga tidak pernah menyangkal secara resmi, namun pemerintah Mesir tidak mau mengambil risiko ada lebih banyak lagi barang yang hilang secara misterius.
Jadi, mereka melarangnya memasuki makam untuk sementara waktu. Beberapa orang mengaitkan pencurian ini dengan kutukan Raja Tut. Kalau belum pernah mendengarnya, ketahuilah bahwa ini menjadi kisah yang cukup menakutkan. Segera setelah tempat peristirahatan Raja Tutankhamun ditemukan. Konon, siapapun yang bermain-main dengan makam Firaun muda ini akan menghadapi nasib buruk. Ini tidak dramatis seperti mumi yang mengamuk, tapi kabarnya orang-orang yang mengganggu makam Raja Tut menemui ajal yang misterius dan tak terduga. Kematian utama yang tidak wajar terkait dengan dugaan kutukan ini adalah George Herbert, Earl Carnarvon kelima. Dia adalah bangsawan Inggris yang bantu mendanai pencarian makam tersebut. Dia meninggal hanya setahun setelah makam dibuka. Orang-orang menyebut kematiannya misterius, tapi ternyata kondisi kesehatan Herbert sudah cukup buruk ketika tiba di Kairo dan akhirnya meninggal karena penyakit biasa. Sekarang mari kita bicara angka. Ada banyak orang yang terkait dengan pembukaan makam ini, petugas keamanan, arkeolog, dan staf pendukung. Dan memang beberapa dari mereka meninggal tidak lama setelah makam mulai menerima pengunjung. Meski kita ingin kutukan ini benar adanya demi cerita yang bagus, secara statistik, jika ada banyak orang yang ikut serta dalam pembukaan makam, pastinya ada kemungkinan beberapa orang meninggal secara kebetulan. Rata-rata mereka yang diduga menjadi sasaran kutukan kuno itu masih bisa hidup hingga 20 tahun setelah mantra itu seharusnya bekerja. Putri Herbert bahkan hidup hingga tahun 1980-an, itu setengah abad kemudian. Dan Howard Carter sendiri hidup hingga tahun 1939, 16 tahun setelah pengungkapan besar itu. Beberapa orang berpendapat kutukan itu tidak lebih dari strategi PR yang baik. Ketika makam Tut ditemukan, Howard Carter ingin memprioritaskan untuk menjauhkan para wartawan yang penasaran. Jadi, dia mungkin mengarang kutukan yang akan menimpa siapapun yang memasuki tempat peristirahatan sang raja muda. Tapi apa yang dicuri dari makam Raja Tut? Sebagai permulaan, ada beberapa perhiasan. Menurut seorang ahli dari Prancis, perhiasan itu mungkin diambil oleh Howard Carter sendiri. Dia melakukan penelitian intensif dengan melihat foto-foto lama yang diambil dari dalam makam pada tahun 1920-an. Dia membandingkan foto-foto itu dengan berbagai benda dari museum dan rumah lelang. Segera, dia mulai mengumpulkan informasi tentang keberadaan beberapa perhiasan Tut. Pertama, kalung yang dulunya ada di dada Tut. Kalung itu telah dipecah menjadi beberapa bagian, dan beberapa bagian dikirim melalui Carter ke Museum Nelson Atkins di Missouri. Sementara itu, potongan lainnya berakhir di sebuah kalung milik seseorang yang tak disebutkan namanya, yang coba menjualnya pada tahun 2000-an namun gagal. Bahkan, Museum Nelson Atkins pun setuju, karena mereka telah mengkonfirmasi informasi itu di situs web mereka. Lalu ada sebuah hiasan kepala. Beberapa manik-manik yang dulunya milik Tut rupanya juga dicuri oleh Carter. Manik-manik itu juga dirangkai menjadi kalung dan sekarang disimpan di Museum Seni St. Louis. Kalung mewah lainnya yang terbuat dari keramik yang mengkilap sempat disimpan di Met, jauh di New York. Untungnya, kalung ini telah dikirim kembali ke Mesir lebih dari 1 dekade lalu. Tampaknya seperti yang kamu duga, kalung ini juga dicuri oleh Carter. Selain artefak yang hilang, Raja Tut masih memberi banyak sekali benda menakjubkan yang membantu kita belajar lebih banyak tentang budaya kuno yang luar biasa ini. Dimulai dengan topeng penguburan yang terkenal, karya seni emas berukuran 53 cm dengan batu semi mulia dan semen kaca. Beratnya 10 kg dan menampilkan Firaun muda dengan janggut panjang dan hiasan kepala berpola ular kobra dan burung nasar. Di bagian belakangnya terdapat mantra dari buku spiritual Mesir kuno yang seharusnya memastikan mantra tersebut akan bekerja dengan baik di akhirat. Tut rupanya juga penggemar permainan papan. Mereka menemukan 4 permainan papan di makamnya, beberapa di antaranya terbuat dari gading. Para arkeolog juga menemukan sepasang sandal emas yang sepertinya lebih untuk pajangan daripada kenyamanan. Bahkan, Firaun mungkin tidak pernah memakainya selama hidupnya. Bicara soal barang-barang fashion, ternyata Tut adalah penguasa yang cukup modis. Mereka bahkan menemukan manekin di makamnya yang digunakan untuk memilih, menyesuaikan, dan menyimpan pakaian dan perhiasannya. Sang raja muda ini tampaknya juga penikmat musik, berdasarkan 2 trompet yang ditemukan para sejarawan di makamnya. Meskipun kedua trompet itu dimainkan kembali pada tahun 1939 dalam siaran BBC,
Saat ini, instrumen tersebut dianggap terlalu rapuh untuk dimainkan.